Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai biosintesis dan katabolisme asam amino. Saya, Sri Lestari, sebagai moderator. Ada 3 bagian yang akan kami jelaskan, yaitu pendahuluan, tahapan katabolisme asam amino, jenis-jenis biosintesis asam amino. Materi pertama yaitu ada jalur metabolik asam amino. Seperti kita ketahui bahwa sekitar 75% asam amino ini digunakan untuk sintesis protein. Pada asam-asam amino dapat diperoleh dari protein yang dimakan atau dari hasil degradasi protein di dalam tubuh. Nah, degradasi ini merupakan proses kontinu di mana protein di dalam tubuh secara terus-menerus diganti. Pada jalur metabolik asam amino ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein, serta sintesis asam amino di hati. Kemudian yang kedua, ada pengambilan nitrogen dari asam amino. Dan yang ketiga, ada katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea, di mana sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah sintesis dan biosintesis protein dari asam-asam amino. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai katabolisme asam amino. Sebelumnya kita telah mempelajari apa itu katabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan, pembongkaran, ataupun penguraian suatu molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Jadi, katabolisme asam amino ini merupakan penguraian atau pembongkaran ataupun pemecahan molekul asam amino menjadi molekul yang lebih sederhana, di mana gugus aminnya akan dilepaskan dan rangka karbonnya akan digunakan sebagai penghasil energi. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh, sehingga katabolisme asam amino akan dilakukan jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain seperti karbohidrat dan protein. Tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan pelepasan gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Terdapat 2 tahap pelepasan gugus amino dari asam amino. Yang pertama adalah transminasi, yang kedua adalah deaminasi oksidatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses transminasi asam amino. Transminasi merupakan proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam amino yang lain. Enzim aminotransferase memindahkan amin kepada alfa-ketoglutarate menghasilkan glutamat atau kepada oksaloaksetat menghasilkan aspartat. Bisa dilihat pada contoh reaksi transminasi ini, alanin direaksikan dengan alfa-ketoglutarate menghasilkan piruvat dan glutamat. Perhatikan gugus amin pada alanin dipindahkan kepada glutamat. Pada reaksi ini dibutuhkan enzim alanin aminotransferase. Perlu diketahui bahwa proses transminasi ini berlangsung di mitokondria atau cairan sitoplasma. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kalista. Deaminasi oksidatif merupakan pelepasan gugus amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Glutamat juga dapat memindahkan gugus amin ke rantai karbon lainnya menghasilkan asam amino baru. Setelah mengalami pelepasan gugus amin, asam-asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka ragam. Lalu, gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini, dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Proses yang terjadi di dalam siklus urea digambarkan terdiri atas beberapa tahap, yaitu yang pertama, dengan peran enzim karbomil fosfat sintase 1, ion amonium bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbamoil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. Yang kedua, dengan peran enzim ornitin transkarbamoilase, karbamoil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrulline dan gugus fosfat dilepaskan. Lalu, gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini, dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin.
Proses yang terjadi di dalam siklus urea digambarkan terdiri atas beberapa tahap, yaitu yang pertama, dengan peran enzim karbomil fosfat sintase 1, ion amonium bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbamoil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. Yang kedua, dengan peran enzim ornitin transkarbamoilase, karbamoil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrulin dan gugus fosfat dilepaskan. Yang ketiga, dengan peran enzim argininosuksinat sintase, L-citrulin bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-argosuksinat. Reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Yang keempat, dengan peran enzim arginosuksinat liase, L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Yang terakhir, dengan peran enzim arginase, penambahan H2O terhadap L-arginin menghasilkan L-ornitin dan urea. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ilham. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis asam amino. Ya, di sini semua jaringan memiliki kemampuan untuk mensintetis asam amino non esensial, melakukan remodeling asam amino serta mengubah rangka karbon non asam amino esensial tadi menjadi asam amino dan turunan lainnya yang mengandung nitrogen. Nah, dari 20 jenis asam amino ada yang tidak dapat disintetis dan ada juga yang dapat disintetis oleh tubuh. Dan yang tidak dapat disintetis oleh tubuh itu disebut dengan asam amino esensial. Yang mana itu asam amino esensial itu contohnya dapat kita lihat dari tabel. Yang mana itu contohnya adalah arginin, histidin, isoleukin, leucin, lisin, dan lain-lainnya. Nah, di sini asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh itu disebut dengan asam amino non esensial. Yang mana itu contohnya dapat kita lihat dari tabel, yang mana itu adalah alanin, asparigin, asparate, kisinase, glutamat, glutamin, dan lain-lainnya. Baiklah, di sini saya juga akan menerangkan bagaimana sih biosintetis glutamat dan aspartat. Nah, di sini glutamat dan aspartat disintetis dari asam amino alpha keto dengan reaksi transaminasi sederhana. Katalisator reaksi ini adalah enzim glutamat dehidrogenase dan selanjutnya oleh aspat amino transferase atau ACT. Yang mana dapat kita lihat dari PPT itu ada sedikit gambar, itu adalah reaksi biosintetis glutamat, yang mana disebut di situ ada NH4 yang direaksikan dengan ketoglutarate yang akan menghasilkan dengan glutamat. Nah, di sini aspartat juga diturunkan dari asparigin dengan bantuan asparaginase. Peran penting dari glutamat adalah sebagai donor amino netraseluler, utamanya untuk reaksi transminasi, sedangkan aspartate adalah sebagai prekursor uritin untuk siklus urea. Selanjutnya, terima kasih, saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya. Kedua, yaitu biosintesis alanin. Nah, alanin sendiri adalah asam amino terkecil setelah glisin dan diklasifikasikan sebagai hidrofobik. Alanin ini ada dua bentuk yang berbeda atau isomernya, yaitu isomer L-alanin dan D-alanin. Nah, bisa kita lihat di gambar siklus dari glukosa alanin. Nah, alanin ini dipindahkan ke sirkulasi oleh berbagai jaringan, tetapi umumnya oleh otot. Alanin ini juga dibentuk dari piruvat. Alanin yang dipindahkan dari otot ke hati bersamaan dengan transportasi glukosa dari hati kembali ke otot. Nah, di dalam hati, alanin ini juga diubah menjadi piruvat sebagai sumber untuk glikoneokinesis setelah dibentuk ke glukosa di hati. Nah, glukosa yang diangkat kembali menuju otot melalui darah.
Nah, ada dua jalur utama untuk memproduksi alanin otot itu sendiri. Yang pertama, secara langsung melalui degradasi protein, dan yang kedua melalui transaminase piruvat dengan bantuan enzim alanin transaminase ALT, atau dikenal sebagai serum glutamat piruvat transaminase atau SGPT. Nah, bisa kita lihat di samping bahwasannya alanin ini juga dibentuk melalui piruvat dan glutamat yang mengandung NH2 melalui transaminasi piruvat dengan bantuan enzim alanin transaminase yang menghasilkan alanin yang mengandung NH2 dan alfa ketoglutarat. Ya, ada biosintesis tirosin. Nah, untuk tirosin ini sendiri itu dibentuk dari asam amino esensial fenilanin yang dikatalisis oleh enzim fenilanin hidroksilase yang memerlukan NADPH dan juga oksigen atau O2. Nah, di setengah dari fenilanin ini juga dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. Nah, jika diet itu kita kaya akan tirosin yang mengurangi kebutuhan fenilanin sampai dengan 50%. Nah, dilihat pada gambar ini sendiri, dari reaksi ini berjalan irreversible atau satu arah. Ini tidak bolak-balik, berarti kan tidak bisa bolak-balik. Nah, reaksi dari keseluruhan itu sendiri memerlukan penggabungan satu atom oksigen dari O2 ke dalam posisi parah dari molekul fenilanin, sedangkan atom oksigen lainnya itu direduksi membentuk air. Nah, tenaga reduksi ini disediakan oleh NADPH dari tetrahidroksibiopterin, yaitu suatu peridin yang mirip dengan yang terdapat di dalam asam folat. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Suhairia. 4. Biosintesis sistein sulfur yang digunakan berasal dari senyawa metionin. Reaksi kondensasi antara senyawa metionin dan ATP dapat menghasilkan S-adenosil metionin yang dikatalisis oleh metionin adenosil transferase. S-adenosil metionin merupakan prekursor untuk sejumlah reaksi transfer metil, di mana dengan adanya transfer metil ini S-adenosil metionin diubah menjadi S-adenosil homocysteine yang kemudian akan diubah menjadi homocysteine dan adenosil dengan enzim adenosil homocysteinase. Homocysteine yang dihasilkan dapat diubah kembali menjadi metionin oleh enzim metionin sintase. Dalam sintesis sistein, homocysteine yang berkondensasi dengan serin menghasilkan sistationin yang akan diubah menjadi sistein dan alfa-ketobutirat oleh enzim sistationin liase. Gabungan dari dua reaksi terakhir ini dikenal dengan transsulfurasi. 5. Biosintesis ornitin dan prolin. Glutamat merupakan prekursor ornitin dan prolin. Dengan glutamat semialdehid menjadi intermediate titik cabang menjadi satu dari dua produk atau lainnya. Ornitin tidak berperan dalam sintesis protein, melainkan berperan dalam akseptor karbonil fosfat dalam siklus urea dan berperan sebagai prekursor untuk sintesis poliamin. 6. Biosintesis aspartat, asparagin, glutamat, dan glutagen. Glutamat disintesis dengan aminasi reduktif alfa-ketoglutarat yang dikatalisis oleh glutamat dehidrogenase yang merupakan reaksi nitrogen fixing. Glutamat dihasilkan juga dari reaksi aminotransferase yang memberikan nitrogen amino ke sejumlah asam amino lain. Asparat dibentuk dengan reaksi transminase yang dikatalisis oleh asparat transminase yang menggunakan analog asam alfa-ketoaspartat, oksaloasetat, dan glutamat sebagai donor amino. Selain itu, aspartat juga dapat dibentuk dengan deaminasi asparagin yang dikatalisis oleh asparaginase. Asparagin sintase dan glutamin sintase mengkatalisis produksi asparagin glutamin dari asam alfa amino yang sesuai. Glutamin dihasilkan dari glutamat dengan inkorporasi langsung amonia dan merupakan fixing nitrogen lain. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Saya selaku moderator mewakili seluruh teman-teman meminta maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.